Episode 4 Garis Kemunafikan 3. Terlepas dari campur tangan Chon In-ho, Rasi Bintang tidak meminta skenario hadiah. Dengan kata lain, itu bukan waktu terbaik untuk berurusan dengannya. Sekitar setengah hari, saya fokus untuk memahami situasi stasiun Gumho. Lee Hyun-sung yang terutama memberikan informasi. Saat ini, ada 86 orang di stasiun Gumho. Saya kira sekarang 87 orang dengan Dok Jasi. Petik 2. Itu kurang dari yang kupikirkan. Iya, ketika skenario pecah, hanya mereka yang berada di dekat stasiun dan mereka yang berada di kereta selamat. Semua orang tidak mengatakannya tetapi mungkin dalam skenario pertama. Petik 2. Saya tidak perlu diberitahu kata-kata selanjutnya. Saya bisa melihatnya dari ekspresi orang-orang. Mereka yang selamat telah menginjak-injak kehidupan seseorang. Semua manusia di sini adalah pembunuh. Saat ini, stasiun Gumho dibagi menjadi dua kelompok. Sebenarnya, itu adalah satu kelompok dan sisanya. Petik 2. Lee Hyun-sung memandangi orang-orang dengan ekspresi gelap. Ada pria bersenjatakan pipa besi atau instrumen lainnya. Jelas yang merupakan faksi berkuasa. Percaya padaku, presiden kelompok sedang bekerja keras dan semua orang akan segera diselamatkan. Petik 2. Putra bungsu dari grup Hanyung, Han Myung-oh. Hyung Nim benar, semuanya. Jangan kehilangan harapan. Kami akan bisa memimpin. Petik 2. Orang yang memeluk Han Myung-oh dan praktis memimpin kelompok itu adalah Chon In-ho. Mereka adalah kelompok arus utama. Ibu, aku bosan. Tidak bisakah aku bermain game di telepon? Tunggu sebentar. Tim penyelamat akan segera datang. Petik 2. Pemerintah akan bertindak. Tidak mudah untuk menghancurkan suatu negara. Petik 2. Dan orang-orang yang dilindungi oleh kelompok arus utama dan ingin melanjutkan hidup mereka adalah kelompok yang terpinggirkan. Keinginan mereka terlalu lemah untuk menjadi pembunuh. Bahkan jika 100 pembunuh dikumpulkan bersama, mereka akan dibagi antara yang lemah dan yang kuat. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka bukan pembunuh. Mereka semua percaya itu tidak bisa dihindari. Lee Hyun-sung menyaksikan kelompok arus utama menghasut orang-orang dan berkata, distribusi makanan ditentukan oleh kelompok arus utama. Toko-toko dan restoran di wilayah tersebut telah dirampok. Makanan yang bisa dimakan sekarang hampir habis. Petik 2. Saya melihat. Itulah alasan mengapa beberapa orang dari kelompok arus utama dikirim di atas tanah untuk eksplorasi makanan. Hyun-si, yang kamu bawa, pergi bersama mereka. Hyun-si. Itu nama wanita yang diselamatkan Dok Jasi. Aku memandangi wanita yang berbaring di bangku kereta bawah tanah. Di bawah cahaya terang, kecantikannya bisa dilihat. Pipinya yang terangkat dan wajahnya yang lembut berarti dia pasti sering mendengar bahwa dia menarik. Berkat paru-paru monyet, warnanya jauh lebih cerah daripada pagi ini. Apakah Hyun-si satu-satunya yang tidak kembali? Tidak. Faktanya, beberapa orang keluar pagi ini tetapi hanya mereka yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan tidak kembali. Petik 2. Mereka tidak kembali. Iya. Ekspresi Lee Hyun-sung menjadi sedih lagi. Dia pikir dia kira-kira tahu apa yang terjadi. Saya meraih bahu Lee Hyun-sung. Saya tahu pasti setelah benar-benar menyentuhnya. Dia benar-benar adalah pedang baja. Kekuatannya akan segera melampaui level 10. Kenapa kamu? Lee Hyun-sung seharusnya menerima panggilan cinta tapi kamu tidak menerimanya. Itu. Secara objektif, kekuatan tempur Lee Hyun-sung lebih tinggi dari Bang Cheol-su. Tidak mungkin Chon In-ho tidak akan membidiknya. Aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi kupikir aku seharusnya tidak menerimanya. Saya tidak tahu banyak tentang moral atau etika tetapi. Petik 2. Lee Hyun-sung menggaruk kepalanya seolah dia malu. Aku merasa ada yang tidak beres. Tidak benar, itu bukan jawaban tetapi saya merasa itu benar. Memang, Lee Hyun-sung adalah Lee Hyun-sung. Jangan lupakan hati ini. Dengan begitu, saya bisa terus percaya padanya. Aku mendengar suara lucu dari suatu tempat dan melihat ke belakang, melihat Yo Sangah dan Lee Gilyong menatapku. Wajah mereka seperti bayi burung yang menunggu induk burung, membuatku tertawa. Itu mengingatkan saya, ini sudah malam. Apakah kamu tidak lapar? Ambil ini satu per satu. Petik 2. Saya menyerahkan makanan dari toko satu per satu. Benarkah? Bisakah saya? Kali ini gratis. Tetapi lain kali, Anda harus membayarnya. Petik 2. Berapa banyak? Petik 2. Tidakkah kalian semua memiliki koin? Ini 10 koin untuk satu. Petik 2. Itu. Kebingungan memenuhi wajah Yo Sangah dan Lee Hyun-sung. Mereka tampak seperti tidak mengharapkan kata-kata saya. Tentu saja, saya akan membayar sekarang. Saya tidak butuh barang gratis. Petik 2. Yang mengejutkan, orang yang berbicara adalah wanita yang telah berbaring di bangku. Dia sadar kembali. Saya Jung Hee-won. Terima kasih atas bantuan Anda pagi ini. Petik 2. Ini bukan apa-apa. Saya pikir itu hanya topeng lucu tapi saya bisa melihat bahwa itu adalah prasangka. Yo Sangah-si, Lee Hyun-sung-si. Semuanya, tolong bangun. Ini bukan saatnya untuk membuat tampilan ini. Makanan ini, ia mendapatkannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Apakah Anda berharap mendapatkannya secara gratis? Petik 2. Hampir tidak ada ekspresi di wajah yang berbicara tanpa ragu-ragu.
Ah, Yo sangat memerah seperti dia bangun. Aku terlalu rabun, maaf. Tentu saja kita harus membayar. Itu benar. Saya juga tidak suka barang gratis. Saya benci tergantung pada orang lain. Petik 2. Saya juga setuju dengan Yo Sangat sih. Saya akan membayar koin mulai sekarang. Petik 2. Saya sedikit terkejut dengan reaksi yang tidak terduga. Memang, hanya karena itu kiamat tidak berarti hanya ada satu tipe orang. Jika kamu bersikeras, aku mengerti. Apakah semua orang tahu cara bertukar koin? Petik 2. Iya, saya belajar beberapa hari yang lalu. Sentuh jari telunjuk masing-masing, dan. Petik 2. Sebutkan berapa banyak koin yang ingin Anda tukarkan. Mulai dari Jung Hee-won, Yo Sangah dan Lee Hyun-sung membayar 10 koin sebagai ganti makanan. Untung perlawanan mereka tidak lebih besar dari yang saya pikirkan. Saya tidak melakukan ini untuk mendapatkan beberapa koin. Pada awalnya, penilaian ini mungkin tampak keras tetapi orang akan segera menyadari bahwa pilihan ini benar. Lee Gilyong, telah membayar Anda 20 koin. Hah, Anda memberi saya lebih dari 10 koin. Petik 2. Ini adalah harga untuk coklat batangan di siang hari. Ekspresi Lee Gilyong saat berbicara cukup baik. Mungkin yang tercepat untuk beradaptasi dengan dunia baru bukanlah orang dewasa tetapi anak-anak. Lebih mudah bagi anak-anak untuk melanggar akal sehat. Apakah Dok Jasi akan tetap bersama kita? Ah, itu. Dok Jasi. Bukan Lee Hyun-sung yang memanggil saya. Saya melihat ke belakang dan melihat Chon In-ho dari kelompok arus utama. Ya, saya pikir dia akan segera kembali. Bisakah aku bicara denganmu sebentar? Bang Cheolsu kehilangan beberapa gigi dan memelototiku dari belakang Chon In-ho. Dia menatapku sebelum memalingkan wajahnya. Orang bodoh. Oke, mari kita bicara. Aku mengangguk dan Chon In-ho berbicara dengan ekspresi puas. Lalu bisakah kalian semua mengosongkan tempat ini sebentar? Saya ingin berbicara dengan Dok Jasi sendirian. Petik 2. Ah, itu. Tidak, kamu tidak harus pergi. Kamu bisa mendengarkan. Petik 2. Mata Chon In-ho berkedut mendengar kata-kataku. Lee Hyun-sung berhenti ketika dia akan mundur. Benarkah begitu? Yah, aku tidak peduli. Petik 2. Dia bertindak seolah-olah mereka bebas untuk mendengarkan. Chon In-ho menyeka bangku dan duduk. Orang-orang dari kelompok Cheoldo muncul di kedua sisinya dan menyerahkan sebatang rokok dan korek api. Dia telah melihat terlalu banyak film. Kamu tampaknya memiliki sifat yang tidak menyukai hal-hal rumit, jadi aku akan langsung ke pokok permasalahan. Iya. Bergabunglah dengan grup kami. Itu adalah tawaran yang diharapkan. Aku bisa menawarkan Dok Jasi posisi tinggi di grup kami. Saya ingin memimpin kelompok bersama Anda. Petik 2. Kenapa aku? Bukankah kamu seharusnya tahu kenapa? Chon In-ho melirik ke arah anggota grup Cheoldo yang terluka. Dok Jasi adalah pahlawan yang menyelamatkan orang dari monster. Seorang pahlawan membutuhkan tempat seperti itu. Petik 2. Itu cara berpikir yang menarik. Dia akan memanfaatkan kehadiranku. Dan jika aku menolak? Menolak. Sangat menarik. Saya tidak pernah memikirkan hal itu. Chon In-ho menghembuskan asap rokok ke arah saya. Dok Jasi, ini bukan bantuan. Anda memiliki kewajiban untuk melakukan ini. Tidak bisakah kamu melihat orang-orang miskin di sini? Petik 2. Orang-orang melihat wajah ini dengan wajah berantakan. Ada anak-anak yang menangis dan orang tua yang lelah. Itu bukan cerita besar. Saya meminta Anda untuk bekerja sama untuk bertahan hidup. Dok Jasi, kamu tidak punya kekuatan. Petik 2. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku butuh seseorang untuk menjadi pembunuh bayaran. Hitman. Sampai beberapa hari yang lalu, ada orang lain yang melakukan pekerjaan itu. Dia membeli makanan sendirian dan berburu di terowongan. Tepatnya, kami mengambilnya secara sepihak. Petik 2. Saya tidak perlu bertanya. Ini adalah kisah Yo Jong-hyuk. Tapi dia tiba-tiba pergi tadi malam. Jadi, Anda membutuhkan seseorang untuk menggantikannya. Saya pikir kekuatan Anda terbukti dengan Cheolsu. Mata Lee Hyun-sung dan Jung Hee-won melebar. Sekarang mereka memperhatikan apa yang sedang terjadi. Itu tidak buruk untuk Dok Jasi. Anda adalah pahlawan rakyat dan akan menjadi pemimpin kelompok bersama kami. Semua orang akan menyukai Anda dan juga. Petik 2. Aku minta maaf tapi aku tidak bisa bertanggung jawab untuk siapapun. Saya tidak ingin bergabung dengan grup Anda. Petik 2. Harem, apakah begitu? Yang terpenting, caramu menjalankan grup tidak cocok untukku. Saya melihat anggota kesehatan dari grup Cheoldo dan anggota kelompok terpinggirkan yang tampak sakit-sakitan. Secara khusus, Jung Hee-won menatap Chon In-ho seolah-olah dia adalah musuh bebuyutannya. Apakah begitu? Itu baik-baik saja. Tetapi jika Anda berubah pikiran, kembalilah kapan saja. Petik 2. Itu tidak akan terjadi. Haha, masih harus dilihat. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui apa arti kata-kata Chon In-ho. Ketika anggota grup Cheoldo mundur, anggota kelompok lainnya mendekat seolah-olah mereka telah menunggu. Itu adalah orang-orang dari kelompok yang terpinggirkan. Mereka menangkap saya dan mengangkat suara mereka. Hei, apakah rumor itu benar? Apakah kamu benar-benar memonopoli makanan? Apakah kamu akan makan semuanya ketika ada cukup untuk dibagikan dengan semua orang?
Kita semua tinggal di sini. Kenapa hanya kamu yang memilikinya? Petik 2. Serahkan makanan kepada In Ho Si. Dia akan mendistribusikannya dengan adil. Petik 2. Saya tahu apa yang sedang terjadi. Aku bisa melihat wajah tersenyum Chon In Ho di belakang orang-orang. Bibirnya bergerak. Memilih. Apakah saya akan memberi makanan dan menjadi pahlawan? Atau akankah saya menjadi penjahat dan memonopoli sendirian? Jika saya memilih untuk menjadi pahlawan, saya akan jatuh ke dalam permainan Chon In Ho. Setelah makanan dibagikan, saya harus berburu makanan dengan anggota kelompok dan suatu hari nanti akan ditusuk dari belakang. Di sisi lain, saya akan dikucilkan dalam kelompok jika saya memonopoli makanan sendirian. Mata beberapa rasi bintang bersinar. Rasi bintang, sekretif plotter, telah mendengus. Ketika orang-orang menjadi panas, Chon In Ho maju. Semuanya, tenang. Tampaknya ada kesalahpahaman. Kim Dok-jasi bukan orang seperti itu. Petik 2. Apa ini? Umpan. Kim Dok-jasi memutuskan untuk bekerja bersama kami. Makanan yang dibawanya hari ini akan diserahkan kepada kelompok arus utama dan akan dibagikan secara adil. Dia juga berjanji untuk terus bekerja bersama kami. Tentu saja, dia yakin aku akan memilihnya. Sulit mendengarkan lagi. Berhenti. Saya khawatir tentang hal itu sebentar. Apa yang akan dilakukan Yo Jong-hyuk? Itu dia. Jawabannya adalah dia tidak ada di sini sekarang. Tapi aku bukan Yo Jong-hyuk. Tentu saja aku akan memberikan makanan. Aku melihat bibir Chon In Ho melengkung ke atas. Tetapi orang harus mendengarkan sampai akhir. Namun, itu tidak gratis. Tidak seperti Yo Jong-hyuk, saya tidak akan membuang segalanya untuk maju. Tetapi saya tidak akan bertanggung jawab untuk semua orang. Makanan diberikan tetapi tidak gratis. Orang-orang bingung seolah-olah mereka tidak mengerti kata-kata itu. Tunggu sebentar, itu tidak gratis. Petik 2. Aku akan memberitahumu. Saya tidak bermaksud memonopoli makanan. Tapi aku tidak akan memberikan makanan kepada kelompok Chon In Ho. Saya bukan UNICEF dan saya tidak mempercayai mereka. Petik 2. Aku tersenyum pada Chon In Ho. Aku akan membuat kesepakatan denganmu. Saya akan menjual makanan untuk Anda dengan harga yang wajar. Petik 2. Jual. Apa? Berapa? Uang. Di kejauhan, aku bisa melihat wajah Chon In Ho menegang. Aku tertawa ketika menghadapinya. Tidak, aku hanya menerima koin. Setelah beberapa saat, hanya orang-orang dalam kelompok yang terpinggirkan yang memiliki hubungan dengan saya kembali. Itu, Dok-jasi. Apakah ini pilihan yang baik? Petik 2. Apakah ada yang gratis dalam hidup? Dok-jasi, Anda mengatakannya dengan baik. Saya merasa segar. Petik 2. Jung Hyewon menolak kekhawatiran Lee Hyun Sung. Setelah saya membuat deklarasi perdagangan, banyak warga negara berpaling dari saya. Mungkin mereka kecewa. Aku setuju dengan Hyewon Si. Orang-orang di sini terlalu jinak terhadap kelompok arus utama. Petik 2. Tepat sekali. Anak-anak pelacur. Stasiun Gumho saat ini di telapak tangan mereka. Orang diperlakukan sebagai sapi dan kadang-kadang dibawa ke rumah jagal. Sama seperti diriku pagi ini. Petik 2. Tubuh Jung Hyewon bergetar. Sebenarnya, itu bukan saya, tetapi kelompok arus utama yang memonopoli makanan. Mereka memonopoli makanan dengan dalih, distribusi adil, dan memberi makan kepada orang-orang yang dijinakkan. Manusia adalah yang terlemah ketika mereka percaya seseorang melindungi mereka. Begitu otoritas didirikan dalam hubungan satu sisi, orang-orang mulai bergantung padanya. Saya setuju. Itu sebabnya saya percaya bahwa deklarasi Dok-jasi hari ini sangat berarti. Orang-orang perlu memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu sendiri. Namun, Lee Hyun Sung melihat ke arah makanan. Bahkan tidak ada yang dijual. 50 koin untuk satu, bukankah harga ini terlalu mahal? Mengapa kamu tidak membuat 10 koin seperti yang kamu lakukan bersama kami? Petik 2. Tidak masuk akal untuk berpikir begitu. Orang-orang hanya memperhatikan kelompok arus utama dan tidak menunjukkan tanda-tanda terlihat seperti ini. Orang masih butuh waktu. Saya menjawab dengan tenang. Mari kita tunggu sebentar. Lalu malam datang. Suara monster besar terdengar sesekali dari tanah dan orang-orang sering mengalami mimpi buruk. Lee Gilyong dan Yo sangat tertidur lebih dulu sementara Jung Hyewon tertidur. Dok-jasi juga harus tidur. Saya akan berjaga. Petik 2. Enggak, tidak apa-apa. Lee Hyun Sung si bisa tidur dulu. Petik 2. Tapi kamu akan lelah. Saya ada kerjaan yang harus dikerjakan. Pekerjaan yang harus dilakukan. Aku menunjuk ke belakang Lee Hyun Sung. Anehnya, ada bayang-bayang orang. Bukan hanya satu. Apakah kamu masih memperdagangkan makanan? Akhirnya, orang-orang mulai bergerak.